Setelah hampir 5 tahun, gaji PNS TNI Polri kembali naik pada tahun 2024 dengan persentase 8%. Kali ini akan dibahas tentang gaji PNS dalam artian komponen apa saja yang menjadi penghasilan selama sebulan, serta simulasi perhitungan take home pay untuk PNS maupun calon pegawai negeri sipil CPNS. Untuk lebih mudah dipahami, gaji PNS diklasifikasikan menjadi 4 elemen, yakni penghasilan, potongan uang makan, dan tunjangan kinerja atau TPP. Komponen pertama dan kedua sudah menjadi standar semua PNS baik instansi pusat maupun daerah. Ketentuan dan besaran berlaku sama bagi semua PNS di kementerian, lembaga, serta Pemda. Sedangkan uang makan dan tunjangan kinerja lebih spesifik berlaku pada masing-masing instansi. PNS instansi pusat mendapatkan uang makan sesuai hari kerja yang diatur dalam SPM yang dikeluarkan Menteri Keuangan. Sementara PNS daerah tergantung kebijakan Pemda setempat dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah. Hal yang sama berlaku untuk pemberian TPP tambahan penghasilan pegawai atau tunjangan kinerja daerah juga tergantung PAD-nya, sehingga antar Pemda bisa berbeda nilai nominalnya. Secara umum, aspek penghasilan PNS terdiri atas gaji pokok terbaru sesuai dengan PP nomor 5 tahun 2024, tunjangan istri suami 10% dari gaji pokok, tunjangan anak per jiwa 2% dari gapok. Selanjutnya, tunjangan eselon atau tunjangan struktural bagi yang menduduki JPT atau jabatan pimpinan tinggi. Ya, tunjangan fungsional untuk PNS yang mempunyai skep jabatan fungsional. Tunjangan fungsional umum bagi PNS yang tidak menjabat JPT atau Japfung. Kemudian tunjangan khusus contohnya seperti tunjangan bahaya radiasi, tunjangan pengamat gunung api, dan lain-lain. Tunjangan terpencil diberikan bagi PNS yang ditempatkan di daerah 3T terdepan, terpencil, dan tertinggal. Tunjangan beras dalam bentuk natura 10 kg per jiwa dengan harga yang ditentukan dari Kemenkeu. Selanjutnya, tunjangan BPJS JKK JKM. Untuk BPJS sebagai pemberi kerja pemerintah membayarkan 4%. JKK dan JKM ditanggung pemerintah dengan besaran 0,24% dan 0,72% dari gapok. Pajak penghasilan juga dibayarkan negara dengan dihitung berdasarkan PTKP. Sebenarnya para PNS juga dikenakan potongan pajak, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Namun semua itu ditanggung oleh pemerintah. PNS dibebankan potongan iuran wajib pegawai berupa potongan BPJS 1% dari gapok, tunjangan keluarga, jabatan ditambah tukin. IWP 8% merupakan akumulasi dari jaminan hari tua JHT sebesar 3,25%. Dan premi pensiun 4,75% dari gaji pokok. Potongan lain-lain bisa berupa taperum, tapera, rumah dinas, atau tanggungan hutang. Simulasi pertama kita ambil contoh dari PNS dengan pendidikan S1 sarjana golongan 3A atau penata muda. Status sudah menikah dengan anak 1 atau K1. Status ini sangat berpengaruh terhadap tunjangan yang diterima PNS. Ini berkaitan dengan tunjangan istri atau suami dan anak, juga berhubungan dengan pemberian tunjangan beras. Masa kerja golongan MKG 3 tahun. Jabatan yang ia duduki sebagai peranata komputer ahli pertama. Ya, seperti sudah dibahas di awal, gaji PNS terdiri dari penghasilan dan potongan. Kita mulai dari komponen penghasilan. Pertama, gaji pokok dilihat dari PP nomor 5 tahun 2024. Gaji pokok untuk golongan 3A dengan masa kerja 3 tahun sebesar Rp2.873.500. Kemudian tunjangan istri atau suami sebesar 10% dari gaji pokok didapatkan angka 287.000. Sementara tunjangan anak ditetapkan sebesar 2% dari gaji pokok. Jumlah gaji pokok dan tunjangan keluarga mencapai Rp318.320. Dengan jabatan sebagai peranata komputer ahli pertama, ia berhak atas tunjangan fungsional sejumlah Rp540.000. Tunjangan beras dihitung dari jumlah tanggungan sebanyak 3 jiwa. Pemerintah akan menanggung pajak penghasilan PNS. Nilainya kita kosongkan saja karena ekivalen dengan pemotongan PPh. Apalagi rata-rata gaji PNS di bawah PTKP sehingga jumlah potongan akan nihil. Sama dengan BPJS, sebagai pemberi kerja pemerintah membayarkan 4%, juga JKK dan JKM ditanggung sama pemerintah. Jumlah kotor yang diterima PNS sebelum pemotongan mencapai Rp3.975.580.
Berlanjut pada potongan yang dikenakan atas pendapatan PNS. Potongan pajak BPJS 4% serta JKK dan JKM ditanggung oleh pemerintah. Iuran wajib pajak 1% merupakan iuran BPJS sebagai penerima kerja yang dihitung dari akumulasi gaji pokok, tunjangan istri anak, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja didapatkan angka sekitar 37.500. Kemudian IWP 8% merupakan iuran jaminan hari tua dan premi pensiun. Ada juga potongan lain-lain yang bersifat situasional, seperti tapera rumah dinas atau bank. Dengan demikian penghasilan neto PNS untuk golongan 3 A status K1 dengan MKG 3 tahun dibulatkan sebesar Rp3.708.200. Nah, pada titik ini semua PNS dengan profil yang identik besaran gaji akan sama persis baik PNS pusat maupun daerah. Yang membedakan jumlah THP adalah tunjangan kinerja atau kalau di daerah sebutannya sebagai TPP. Tunjangan kinerja antar instansi tidak selalu mirip, tergantung dengan capaian reformasi birokrasi di kementerian lembaga tersebut. Sementara TPP di Pemda tergantung pada kemampuan keuangan atau PAD setempat. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa PNS instansi pusat diberikan uang makan sesuai golongan berdasarkan hari kerja. Golongan 3 mendapatkan Rp37.000 per hari. Total yang diterima per bulan setelah pajak sebesar Rp773.000. Bagi PNS, daerah pemberian uang makan tergantung kebijakan Pemda setempat. Kita asumsikan PNS tersebut bekerja di Kementerian Hukum dan HAM dengan tunjangan kinerja sesuai Perpres nomor 130 tahun 2017. Peranata komputer ahli pertama masuk pada kelas hambatan ke-8 dengan jumlah tukin Rp4.595.150. Take home pay PNS pendidikan sarjana golongan 3A dengan memasukkan uang makan dan tukin besarannya kurang lebih Rp9.030.700. Berbicara tentang TPP, besaran akan berlipat-lipat jika bekerja sebagai PNS di Pemprov DKI Jakarta. Coba lihat dengan jabatan yang sama, TPP yang diterima bisa mencapai Rp18.720.000 sehingga take home pay tiap bulannya sekitar Rp22.241.000. Sebagai sampel lagi, kita tengok TPP PNS Pemkab Magelang. Dengan jabatan yang sama fungsional ahli pertama, TPP yang dibayarkan sebesar Rp2.186.000 dengan pengurangan iuran wajib pegawai dan pemotongan PPh pasal 21. Maka TPP tiap bulan yang dibawa pulang PNS Pemkab Magelang mencapai kurang lebih Rp5.872.400. Jika dibuatkan dalam satu tabel sebagai perbandingan akan terlihat seperti ini. Pajak penghasilan tergantung kebijakan setempat, instansi pusat dibayarkan KL sementara TPP Pemda ada yang tanggung PNS seperti di Pemkab Magelang. Untuk golongan 3 dikenakan PPh pasal 21 dengan tarif 5%. Simulasi berikutnya kita hitung gaji PNS untuk lulusan SMA dengan profil belum menikah golongan 2A dengan EMKG 3 tahun. Dengan status single berarti tidak mendapatkan tunjangan keluarga. Dalam contoh ini, ia menduduki jabatan sebagai penjaga tahanan setara dengan jabatan pelaksana, sehingga mendapatkan tunjangan fungsional umum Rp180.000. Jumlah bruto yang diterima kurang lebih sebesar Rp2.470.000. Dengan berbagai potongan, maka nominal bersih mencapai Rp2.269.400. Jabatan penjaga tahanan di Kemenkumham berada pada kelas jabatan 5. Berarti setelah ditambahkan uang makan take home pay yang diterima setiap bulannya mencapai Rp6.142.400. Jika dibuat tabel perbandingan dengan Pemprov DKI Jakarta serta Pemkab Magelang hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, perhitungan gaji bagi calon pegawai negeri atau CPNS. Profilnya lulusan sarjana satu single dengan jabatan yang dilamar arsiparis ahli pertama. Poin utama ketentuan atau aturan CPNS adalah gaji yang diterima terhitung hanya 80% dari gaji pokok. CPNS belum mendapatkan tunjangan fungsional karena belum mendapatkan skep jabatan. Namun untuk hak lain seperti tunjangan beras tetap dibayarkan. Begitu pula uang makan diberikan sesuai golongannya. Untuk pembayaran tunjangan kinerja atau TPP tergantung dari kebijakan instansi tersebut. Apakah dibayarkan penuh atau hanya sebagian? Ketentuan ini akan diatur dalam peraturan perundangan perihal pemberian tunjangan kinerja atau TPP.
Sebagai contoh, di Kemenkumham tunjangan kinerja bagi CPNS dibayarkan sebesar 80% dari jabatan sampai dengan calon PNS yang bersangkutan diangkat sebagai PNS. Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan CPNS dibayarkan TPP sebesar Rp4.860.000. Sementara itu di Pemkab Magelang CPNS malah tidak diberikan TPP sama sekali. Dengan demikian, take home pay CPNS ketiga instansi tersebut dapat diperkirakan besarannya.